DPR mengkritik calon pimpinan KPK. 8 nama yang baru saja diserahkan kepada Presiden. Lengkapnya ini akan dibahas oleh rekan saya Aiman Wicaksono. Aiman, silakan. Terima kasih Livi. 8 nama calon pimpinan KPK hasil seleksi atau pansel dibagi dalam 4 bidang yang dianggap sesuai dengan kriteria para calon. Sosok berlatar belakang polisi ditempatkan di bidang penindakan, sementara calon berlatar belakang KPK ditempatkan pada bidang supervisi. Bagaimana melihat pilihan penempatan ini akan berpengaruh pada kinerja KPK ke depan? Sore ini kita akan mengulasnya bersama salah satu anggota pansel KPK, Yenti Garnasi. Selamat petang Ibu Yenti. Mbak Yenti. Selamat petang Mas Aiman. Ya, Mbak Yenti, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah pembagian menjadi 4 bagian pimpinan KPK ini rekomendasi dari pansel? Ya begini, kita melihat kekuatan masing-masing di situ. Gitu. Jadi kenapa kita setelah semua nilai-nilai dari 19 dikurangi 1 ya, karena jadi tersangka. Kemudian dari 18 kita lihat nilai-nilai yang sudah kita kumpulkan mulai semua tahapan-tahapan yang telah dilaluinya. Kemudian sudah dilaluinya, maka kita mendapatkan 8 orang. Dan 8 orang ini ya semacam rekomendasi atau semacam apalah dari kita. Yang penting orang-orang yang telah memenuhi nilai-nilai yang sudah ditetapkan dan sesuai yang diatur oleh pasal 30 ya Undang-Undang KPK, siapa-siapa yang memenuhi persyaratan menjadi komisioner itu ada pada 8 orang itu. 8 orang itu kekuatannya di sini begitu. Jadi saya konfirmasi bahwa yang memberikan rekomendasi kepada Presiden bukan hanya berupa nama, tapi juga pembagian-pembagian. Bagian pencegahan, ada bagian penindakan, ada bagian manajemen, ada supervisi monitoring, adalah pansel. Iya, dari pansel ada tulisan seperti itu. Iya, saya tidak bisa membayangkan Mbak Yenti ketika nanti dipilih di DPR. DPR nanti kan akan ditambah 2, ada Pak Robi Aryabratha dan Pak Bushro Mukodas. Katakanlah misalnya di bidang pencegahan, misalnya ada Pak Saud Sitomorang dan Pak Surya Chandra. Kalau kedua-duanya misalnya nanti tidak dipilih DPR, maka kan pencegahan kosong menjadi. Ya, begini, setiap 8 orang itu bukan hanya itu ya, jadi setiap 8 orang itu di situnya juga ada misalnya yang penegak hukum misalnya ya, yang dari Pak Alexander atau Ibu Basaria. Ibu Basaria memang kita masukkan waktu ke Presiden itu di penindakan, tetap di dalam visi dan misinya itu semua ada. Bagaimana pandangannya tentang penindakan, bagaimana pandangannya tentang pencegahan, bagaimana pandangannya tentang manajemen internal di KPK, bagaimana tentang hubungan supervisi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga berkaitan dengan keberadaan KPK. Itu semua kan kita lihat semua. Artinya semua juga memenuhi kriteria itu, pemahaman tentang itu terpenuhi semuanya. Lalu Pak Robi dan Pak Bushro ditaruh di mana, Bu? Ya saya kira pansel yang lalu pun pasti dalam visi dan misinya juga pasti ada hal-hal seperti itu sampai dengan yang bersangkutan lolos pada tahap terakhir. Saya kira begitu, karena kebetulan juga pada waktu Pak Robi dan Pak Bushro itu kan saya juga termasuk yang penilai makalah misalnya. Itu kan kita melihat yang masuk pasti yang visi misinya berkaitan dengan semua hal yang memang diperlukan oleh KPK. Artinya jadi ini hanya rekomendasi ya Mbak Yenti ya? Bukan nanti prakteknya ketika mereka jadi pimpinan KPK maka ini harus demikian. Ya, itu kan hanya rekomendasi saja untuk disampaikan. Dan itu kalau sudah ini kan nanti besok kalau nggak salah Presiden tadi menyampaikan secepatnya akan memberikan mengirim nama-nama itu ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Dan memang DPR mempunyai waktu sampai dengan paling lama 3 bulan sudah memberikan hasilnya kepada Presiden. Yaitu nanti terserah bagaimana pembahasan dan fit and proper dilakukan oleh DPR. Mbak Yenti, sejauh mana? Saran seperti itulah rekomendasi. Iya, saya ingin bertanya karena ini terkait juga dengan pertanggungjawaban kepada publik dan juga nanti masa depan KPK. Sejauh mana Anda dan teman-teman di pansel memilih 8 nama ini bebas dari
masalah yang akan terkena kepada dirinya di masa depan? Ya insya Allah lah ya, kita kan untuk masalah-masalah di masa depan, terutama masalah hukum ya. Masalah hukum pertama itu dari rekam jejaknya, kemudian dari catatan kepolisian, dan dari tracker yang lain itu, insya Allah lah itu sudah kita lihat memang tidak ada, itu aman gitu ya. Bahwa kemudian dan ke depan ya kita kan sudah memberikan, kita sudah lihat dari visi dan misinya, dan kita juga sudah ada profile assessment ya, tentang bagaimana secara psikologis mereka itu bagaimana, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa berdelapan ini bisa membawa KPK pada, ya tentunya nanti hanya 5 atau 4 ya, saya nggak tahu bagaimana polanya 10 atau dari 8 ini dan nanti jadi 10, 5 atau 4 itu bisa membawa KPK sesuai dengan kebutuhan akan komisioner untuk KPK yang ke depan ini dalam hal memberantas dan mencegah korupsi. Tanpa menyebut nama Mbak Yenti, saya juga tidak ingin menyebut nama, ya. Nanti urusannya panjang ke belakang soalnya. Ya. Saya ingin bertanya, ada juga informasi dari nama-nama ini, ada yang saya sebutkan misalnya kekayaannya jauh melebihi dari pimpinannya. Ada juga yang pernah memutus kasus korupsi yang kemudian berbeda bahwa tidak bersalah, tapi kemudian di tingkat selanjutnya dia bersalah yang si terdakwa itu. Artinya ini kan menjadi pertanyaan, jangan-jangan yang dipilih pansel bukan yang nomor 1 ya, tapi ada kepentingan-kepentingan lain sehingga mengakomodasi, ya udah kurang-kurang dikit nggak apa-apa asal bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan yang dititipkan di pansel. Nggak ada titipan-titipan itu ya, sejauh ini sih nggak ada. Semua sudah terklarifikasi misalnya yang disebutkan tadi bahwa ada hakim itu dissenting opinion, bahkan membebaskan, tetapi kita melihat dia dalam hal itu sudah kita klarifikasi, dalam halnya itu dia memberikan jawaban kepada kita bahwa apa alasannya, justifikasinya, kemudian kita kaitkan juga dengan masalah psikologisnya, karena kita juga memerlukan orang-orang seperti itu ya, bukan semuanya ya, kita usaha kita mencari yang terbaik dari yang baik-baik, itulah yang 19 itu. Yenti Ganarsi dalam Kompas. Saya kira memang agak Oke, Mbak Yenti, saya ingin konfirmasi Yenti Ganarsi dalam Kompas Petang hari ini 1 September 2015 kepada saya Aiman Wicaksono menyatakan bahwa pansel menyatakan 8 nama ini bebas dari kepentingan dan tidak ada titipan satupun. Iya, tidak ada titipan satupun, tidak ada. Ya itulah yang kita bahas berdasarkan hasil tahapan seleksi yang telah kita lakukan. Akhirnya kita menyimpulkan seperti itu. Dan hal-hal itu sudah terklarifikasi baik dari wawancara maupun pendalaman atas cross check dari beberapa trackers itu yang diberikan kepada kita hasil trackingnya. Jadi kita sudah bekerja seoptimal mungkin dengan sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada Presiden. Kita tidak ada titipan, kita tidak cenderung untuk untuk ada kepentingan lain menyelip pada akhirnya diputuskan 8 itu. Mudah-mudahan lah, tapi ya tidak apa-apa karena sulit sekali kan untuk memuaskan semua pihak, pasti. Itu masalah biasa aja, tetapi kita sudah berusaha untuk tidak ada, saya pastikan tidak adalah titipan itu. Yang ada adalah memang kita berusaha mencari orang yang baik yang bisa membawa KPK ke depan dengan baik. Mbak Yenti, tahan dulu di sana, kita menuju ke istana sebentar, Mbak Yenti. Tahan dulu sebentar, kita menuju ke istana, ada Presiden Joko Widodo dengan IMF, dengan Direktur Pelaksana IMF, kita saksikan sebentar. Tahunan, IMF, World Bank, dan pertemuan itu memberikan kepercayaan kepada kita bahwa kita mampu mengelola event-event yang berskala internasional. Kemudian yang kedua juga perlu saya sampaikan bahwa beliau tadi datang ke Indonesia untuk konferensi tingkat tinggi antara IMF dan Bank Indonesia. Jadi keperluannya itu. Dan
Bapak Gubernur BI menyampaikan beliau ingin bertemu dengan saya dan tadi saya menemuinya. Dan kita tadi berdiskusi banyak, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi global. Tidak ada yang lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Monsieur le Président, thank you very much for your hospitality. Thank you very much for this very productive visit that you have helped organize for me on this visit to Indonesia, which I like so much and which I'm always so pleased to come back to. I understand, although my knowledge of Indonesian is not great, but I understand that you have mentioned to colleagues here that the IMF and the World Bank will be very, very grateful to your hospitality, to your professional approach in organizing an annual meeting in 2018 in Indonesia. Indonesia was a candidate for the organizing of these annual meetings in 2018. It was selected very easily above all the other candidacies. I have to say that the candidacy of Indonesia was a no-brainer. We are all looking forward to coming to see you again in 2018. I call it myself the road to Bali from today onwards, and I'm certain that in 2018 we will all be able to acknowledge that Indonesia is a vibrant economy where many reforms have been implemented under your leadership, Mr. President, where corruption will have been fought, where technology will have been harnessed in order to establish safety nets for the people, where your focus on infrastructure and education will have paid off to strengthen Indonesia as one of the leading economies in the world. I know that there are headwinds at the moment facing all economies and all emerging market economies, and those headwinds have various names. They're called China slowdown, gradual, not brutal, but slowdown all the same. They're called commodity price decline, which is a cyclical factor, and they're called monetary policy changes around the world, particularly in the United States. But we at the IMF are convinced that Indonesia is much better prepared than ever before to actually face those headwinds. It has buffers, it has the expertise of the past financial cycle, and it has certainly demonstrated strength both at the time of the financial crisis that has nearly destroyed many other economies and their financial sector, and on the occasion of the taper tantrum that we experienced in 2013. So it is with great expectations that we at the IMF will be looking forward to celebrating Indonesia in 2018. And I came today to hope to borrow, not to lend, to borrow from Indonesia its hospitality, its strength, and the beauty of its culture, the strength and the hospitality of its people. And I know that 2018 will be a fantastic moment. So thank you again so much, Mr. President, and congratulations. Saya coba untuk merangkum dari apa yang dikatakan oleh Christine Lagarde dari Direktur Pelaksana IMF tadi, bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang telah siap menghadapi krisis ekonomi, dan Christine Lagarde tadi menyatakan Indonesia tidak meminjam uang, tapi IMF yang meminjam tempat untuk pelaksanaan acara IMF tahun 2018 di Bali.
Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Christine Lagarde. Saya coba kembali menghubungi anggota Pansel KPK, Mbak Yenti Garnasi. Mbak Yenti masih bersama saya? Iya. Iya. Mohon maaf tadi Mbak Yenti sempat terputus ya. Sebentar karena kita menuju ke istana. Mbak Yenti, saya ingin menanyakan Anda sekarang kalau saya lihat Anda berada di depan Nusantara 2, Anda berada di DPR. Apa yang Anda lakukan di sana? Oh ya, jadi saya hari ini mengikuti sebagai narasumber untuk pembahasan RUU KUHP yang memang sudah lama kita ingin ya segera DPR ini membuat RUU KUHP itu segera disahkan lah, ini sudah sangat lama. Jadi semoga janjinya dalam 2 tahun ini selesai lah, karena memang tadi RUU itu sebanyak lebih kurang 700 pasal. Apa yang menjadi perhatian dari Pansel KPK sehingga Pansel KPK datang ke DPR dan mungkin menitipkan pesan di sana? Oh enggak, ini ada undangan saya bukan selaku Pansel ya, saya selaku Yenti Garnasi dari Fakultas Hukum Trisakti, dari Pusat Studi Hukum Pidana. Saya diundang sebagai narasumber untuk memberikan satu masukan sebagai narasumber dalam pembahasan RUU KUHP. Jadi ini jauh sekali kaitannya dengan saya Yenti sebagai anggota Pansel. Ini klarifikasi hari ini. Dan apa yang Anda sampaikan pesan Anda kepada DPR? Oh ya, kita membahas, tapi ya memang tidak semuanya ya. Ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi saya lah terhadap RUU KUHP, bahwa ada di dalam buku 1 yang tadinya hanya 103 pasal sekarang menjadi 228 pasal. Saya pikir itu juga terlalu banyak, bahkan ada teori dan doktrin masuk di dalam ketentuan umum, itu juga terlalu berat menurut saya. Kemudian tadi juga ada Prof. Andi Hamzah, Profesor Roni Niti Baskara. Kemudian saya konsentrasi pada bahwa bagi saya karena masih ada pasal terakhir dari buku 1 yang masih sepanjang ada hal-hal yang masih perlu diatur di luar KUHP tetap harus diatur, sehingga saya melihat bahwa masih perlu undang-undang korupsi itu tetap di luar KUHP karena selama ini masuk ya. Jadi saya ingin mengeluarkan itu juga undang-undang tindak pidana pencucian uang, meskipun salah satu alasan kenapa dibuat undang-undang RUU KUHP untuk disahkan adalah agar ketentuan-ketentuan pidana yang berserakan di luar KUHP itu kita masukkan ke dalam KUHP, sehingga tidak ada lagi terutama tidak ada undang-undang administrasi pidana administratif yang ada di luar KUHP, di mana ancamannya justru di atas 1 tahun. Itu kita akan membuat undang-undang KUHP yang bagus, yang lebih mudah difahami, jadi tidak banyak undang-undang. Dan terutama kalau undang-undang korupsi ini keluar dari KUHP, ini juga bisa jadi nanti menggoyangkan keadaan KPK gitu. Jadi saya ingin undang-undang korupsi tetap di luar KUHP, itu adalah masukan saya tadi. Komitmen dari Yenti Garnasi untuk mengeluarkan undang-undang KPK dari RUU KUHP. Terima kasih Mbak Yenti Garnasi, anggota Pansel KPK yang juga dosen tentang pencucian uang di Universitas Trisakti Jakarta. Terima kasih Mbak Yenti Garnasi sekali lagi telah bergabung sama kami di Kompas TV. Saudara, keputusan KPU Surabaya menggugurkan